Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Tutiana, mahasiswa PPG Darjat Winfas Bengkulu, kelas akidah dengan nomor induk mahasiswa 222399067. Hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 9 MTS Muhammadiyah 5 Sukahning, Kabupaten Tasikmalaya dengan materi adab kepada saudara, teman, dan tetangga dengan model pembelajaran problem based learning melalui pendekatan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar pada hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, tetap banget. Oke. Sebelum belajar supaya mencari ilmu itu lebih barokah dan lebih tercapai tujuannya, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, apalagi ini hari Jumat, hari yang mubarak katanya gitu ya kan, seperti hari yang paling baik. Kerajaannya hari itu adalah hari Jumat. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada biasa kita membacakan salah satu surat-surat pendek dari Al-Quran. Sekarang silahkan baca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebelum belajar, seperti biasa, di absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Rangga kemana? Sakit. Siapa lagi? Rafli sakit. Terus? Udah dua ya? Ya, semoga yang sakit cepat sehat dan bisa kembali berkumpul bersama kita dalam kegiatan belajar mengajar. Amin. Baiklah, jadi minggu kemarin masih ada yang ingat gak? Kemarin tuh belajar materi tentang apa? Ada yang tahu? Oh ya, apa? Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang lain masih ingat? Ya. Jadi minggu
teman, dan tetangga. Apa coba diulang? Adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ya. Untuk lebih jelasnya, apa yang harus dicapai pembelajaran untuk hari ini, maka bisa dilihat. Jadi yang pertama, kalian itu harus bisa harus bisa memahami pengertian adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Itu pencapaian yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Dan yang ketiga, menerapkan adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada berapa poin? 3. Yang pertama memahami, yang kedua menjelaskan, yang ketiga menerapkan. Untuk metode atau model pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran based learning atau disingkat PBL, di mana model tersebut kalian itu lebih aktif, lebih kreatif mencari masalah dan menyelesaikan solusinya. Paham? Jadi berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Paham kira-kira maksudnya? Ya, jadi intinya kalian itu nanti mencari sendiri. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah tayangan video pembelajaran untuk dianalisa, untuk dicermati oleh kalian berdasarkan tujuan tadi Ibu tadi itu ya. Jadi silakan simak video berikut ini, kemudian nanti lalu tanggapi. Dan setelah itu Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Setelah itu kalian presentasi ke depan, mau perwakilan mau semuanya silakan. Nanti kemudian kita bahas bersama. Paham? Ya, silakan. Selamat menyaksikan video berikut. Silahkan disimak baik-baik. Assalamualaikum sahabat dia. Hai sahabat dia, jumpa lagi bersama dongeng di Selamat Anda. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang berbuat baik kepada tetangganya. Langsung aja ya kita dengar ceritanya dan petik pelajarannya. Selamat menyaksikan. Akan diamati baik-baik. Abdullah bin Mubarak atau yang dikenal dengan Ibnu Mubarak adalah seorang ahli fikih dan ahli hadis. Beliau juga adalah seorang ulama besar yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu, berjihad, berniaga, menggunakan hartanya di jalan Allah, dan pergi haji hampir setiap tahunnya. Alkisah pada satu ketika saat musim haji, Ibnu Mubarak pun tidak sengaja bertidur di dekat makam Nabi Ibrahim. Tiba-tiba beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat dua malaikat turun dari langit untuk melihat orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji. Lalu malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang lain, berapa banyak orang-orang yang berhaji tahun ini? Malaikat yang satunya menjawab, 600.000. Lalu ia bertanya lagi, berapa banyak yang diterima? Malaikat yang satunya menjawab, tidak ada
semua yang berhaji pada tahun ini dapat diterima pahalanya berkat diterimanya haji muwakaf itu. Tiba-tiba Abdullah bin Mubarak pun terbangun dari tidurnya. Wajahnya tampak kebingungan bercampur keheran-heran. Kemudian dia berucap dalam hatinya, tiada upaya melainkan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dia pun segera berangkat ke Damsyik untuk memastikan dan mencari seorang bernama Muwakaf. Selama dalam perjalanan pun, pikirannya selalu dipenuhi dengan pertanyaan, siapakah Muwakaf ini? Dan apa yang telah dia lakukan sehingga Allah memberikan kedudukan yang begitu mulia. Abdullah bin Mubarak pun sampai di Damsyik. Ia bertanya kepada orang-orang di sana, di manakah rumah Muwakaf? Hingga akhirnya ia sampai di depan rumah Muwakaf. Dengan bergetar bercampur rasa penasaran yang luar biasa, Abdullah bin Mubarak pun memberanikan diri mengetuk pintu sambil memberikan salam. Lalu terdengarlah seseorang yang menjawab salam dari dalam rumah, dan kemudian keluarlah seorang laki-laki paruh baya. Abdullah bin Mubarak pun bertanya, apakah engkau yang bernama Muwakaf? Laki-laki itu pun menjawab, ya benar. Maaf, engkau siapa? Dan ada apa mencariku? Abdullah bin Mubarak pun memperkenalkan dirinya dan menceritakan maksud kedatangannya. Mendengar cerita dari Abdullah bin Mubarak tentang dua malaikat yang membicarakan dirinya, Muwakaf pun terkejut, terheran-heran, bingung, dicampur rasa bersyukur kepada Allah. Lalu Abdullah bin Mubarak pun bertanya, wahai saudaraku, kebaikan apa yang telah engkau perbuat sehingga malaikat membicarakan dirimu, dan Allah pun memberikan derajat yang semulia itu padamu? Muwakaf pun menceritakan kejadian yang ia alami. Aku adalah seorang tukang sepatu. Aku pun sudah memimpikan berangkat haji bertahun-tahun lamanya. Maka aku mengumpulkan uang dari jerih payahku selama ini untuk berangkat haji. Setelah uang yang aku kumpulkan mencapai 300 dirham, aku pun berniat untuk berangkat haji tahun ini. Aku menyampaikan niatku pada istriku, dan istriku pun menyetujui itu. Lalu pada hari aku siap berangkat haji, tiba-tiba istriku mencium aroma masakan yang sangat sedap. Sedangkan istriku dalam keadaan hamil. Ia pun sangat menginginkan makanan itu dan memintaku untuk mencari masakan itu. Lalu aku pun mendatangi rumah tetanggaku untuk menyampaikan hajatku. Setelah aku sampaikan hajatku, perempuan tetanggaku pun menjawab, maafkan aku. Aku terpaksa membuka rahasiaku. Sebenarnya anak-anak yatimku sudah tidak makan selama 3 hari, sehingga aku pun mencari makanan untuk mereka. Lalu saat sore di pinggiran kota, aku menemukan bangkai jiwa. Lalu aku potong sebagian dagingnya untuk aku bawa pulang. Dan bau masakan yang engkau dan istrimu cium itu adalah bangkai jiwa. Sesungguhnya masakan ini halal bagi kami, tetapi haram bagi kalian. Maafkan aku. Setelah mendengar jawaban dari tetanggaku, aku pun segera pulang ke rumah dan mengambil uang 300 dirham. Lalu aku berikan kepada tetanggaku agar mereka bisa memberikan makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga aku pun membatalkan niatku untuk berangkat haji tahun ini. Mendengar penjelasan dari Muwakaf, semakin bergetarlah hati Abdullah bin Mubarak. Ia pun berseru, Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kekuatannya. Kali ini aku menjadi saksi langsung bagaimana Allah menjadikanmu seseorang yang begitu mulia karena kebaikanmu. Maka pahala orang yang pergi haji tahun ini bisa diterima Allah karena
pasti kalian sudah bisa menanggapi. Silakan barangkali ada yang mau mencoba untuk menanggapi video tersebut. Siapa? Saya Ibu. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kisah tersebut menerangkan bahwa kita tetap harus berbuat baik kepada sesama tetangga walaupun keadaan kita masih terbatas. Setidaknya kita berbuat tolong menolong semampunya. Bahkan di samping itu juga bukan hanya kepada tetangga saja, tetapi kepada saudara, teman, bahkan kepada orang yang tidak dikenal kita harus tetap menolong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Terima kasih. Ya, itu dari perempuan. Silakan dari laki-laki barangkali ada yang mau menyimpulkan dari ya, silakan berdiri. Ya. Jadi dalam video tersebut dapat diambil hikmah bahwa kita harus saling tolong menolong. Karena kalau kita menolong dengan ikhlas, kebaikan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya pahami. Oke, terima kasih. Enggak? Ya, untuk itu Ibu akan memberikan LKPD terkait permasalahan yang akan dipertanyakan mengenai video tersebut. Silakan, nanti sudah ada kelompoknya kan, jadi bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Silahkan kerjakan bareng-bareng dalam diskusi kelompok. Tuangkan permasalahan atau solusi yang kalian dapatkan. Selamat mengerjakan, silahkan. Slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin' each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down in the under rooms. Untuk selanjutnya, kalau semua sudah selesai, silakan sekarang saatnya dipresentasikan ke depan. Itu boleh perwakilan.
Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Sok maju ke depan. Di sini aja, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang makna adab kepada tetangga, teman, dan saudara. Adab kepada saudara yaitu adab ketika kita menjalani hubungan baik dalam silaturahmi dan tidak menghindari pertengkaran, menghormati perbedaan pendapat, dan siap membantu saudara tanpa pamrih. Adapun yang kedua kepada teman yaitu adab kepada teman melibatkan menghargai, memperhatikan perasaan, dan tetap setia dalam persahabatan. Ini termasuk menghindari perilaku yang melukai atau mengkhianati, serta menjaga kepercayaan yang telah dibangun. Dan adapun yang terakhir kepada tetangga yaitu adab kepada tetangga adalah sikap baik, toleransi, dan perlu membantu saat kesusahan. Seperti itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada selanjutnya silakan kepada kelompok 2. Silakan. Mana kelompok 2 tadi? Yuk maju. Guru langsung dalam kali video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya akan presentasikan tentang ciri-ciri dan adab kepada saudara, teman, dan tetangga adalah yang ke-1, menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, menanamkan sifat mengalah. Yang keempat, membawa kebaikan dalam pergaulan. Dan yang kelima, menganggap teman sebagai one team dan one aim, atau satu tim, satu tujuan. Demikian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya silakan untuk kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan apa yang telah kami diskusikan mengenai makna dari adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa adab kepada saudara, teman, dan tetangga adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mencintai, dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan adab ini, umat Islam diharapkan untuk dapat menciptakan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, persaudaraan, dan kebaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hikmah adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Secara keseluruhan, mengamalkan adab kepada saudara, teman, dan tetangga memberikan manfaat yang luas, baik dalam dimensi agama, sosial, moral, dan pribadi. Hal ini merupakan landasan untuk membentuk masyarakat yang beradab, harmonis, dan penuh dengan kasih sayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Jadi itulah materi yang
yang kalian saat ini, yang tadi kalian kerjakan secara kelompok atau secara diskusi kelompok. Baik, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan refleksi terhadap apa yang kalian kerjakan tadi. Jadi di awal tadi sudah Ibu sebutkan untuk belajar hari ini itu adalah judulnya itu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Jadi inilah yang dapat kalian pahami. Di antaranya adab kepada saudara, teman, dan tetangga itu. Yang pertama ada pengertian saudara. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita sampai kepada garis keturunan ketujuh, juga itu masih bisa dikatakan sebagai saudara. Bahkan meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada juga yang disebut dengan saudara jauh. Itu pengertian saudara. Selanjutnya, bentuk atau ciri adab kepada saudara. Yang pertama, saling perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, menjaga perasaan saudara. Selanjutnya dari situ ada yang menjalin silaturahmi antar saudara, menjaga nama baik keluarga, dan menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Jadi intinya kita dengan saudara itu tidak boleh ada masalah, tidak boleh saling iri, saling dengki. Intinya harus saling menghormati supaya hidup rukun. Paham? Ya, selanjutnya adab kepada saudara diantaranya mengucapkan salam saat bertamu. Suka bertamu kalian? Ya, jadi intinya sesama saudara itu harus saling berkunjung. Yang kedua, tersenyum. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, tidak mengambil hak. Dan yang kelima itu memberikan hadiah. Bila perlu, hadiah itu bukan hanya yang mahal saja, apapun juga gitu kan, penghargaan walaupun bentuknya kecil itu sangat berarti bagi siapa? Bagi saudara. Dan yang terakhir adalah tidak saling mengejek. Selanjutnya, pengertian teman. Kalian punya teman? Punya. Di antaranya pengertian teman itu adalah orang yang pernah bergaul dengan kita. Kalian punya teman TK, kalian punya teman SD, kalian punya teman MTS. Nanti juga kalian bakal punya teman yang lebih banyak lagi. Kurang lebih itu pengertian teman. Selanjutnya, bentuk atau ciri adab kepada teman. Yang pertama, suka membantu teman. Yang kedua, membawa kebaikan dalam pergaulan. Jadi intinya sesama teman itu jangan saling mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, tapi kita itu harus berlomba-lomba dalam mengajak kepada kebaikan. Paham? Selanjutnya, adab kepada teman. Bisa memilih teman yang baik. Jadi kita itu dalam berteman harus pandai memilih. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, bertegur sapa dengan sopan. Say hi, assalamualaikum, senyum, sapa, salam. Nah itu. Yang ketiga, berjabat tangan ketika bertemu, saling salaman. Kecuali perempuan dan laki-laki itu bukan muslim. Yang keempat, saling bersilaturahmi dan menjaga rahasia teman. Paham? Ya, selanjutnya, tetangga. Kalian punya tetangga tidak? Punya. Tetangga itu dalam pengertiannya adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya itu dekat dengan rumah kita. Bahkan dalam suatu hadis mengatakan bahwa tetangga itu yang dekat dengan kita kurang lebih 40 rumah.
ke depan, ke samping, ke belakang, ke samping. Itu disebut apa? Tetangga. Kemudian bagaimana cara adab kepada tetangga? Di sini ada diantaranya. Yang pertama, menjaga kerukunan dan keamanan bersama. Menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi sesama tetangga itu harus saling sapa, jangan diem-dieman, jangan bermusuhan. Selanjutnya, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Jadi kepada tetangga itu harus berbuat baik karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita ada bantuan, ada musibah, ada apa-apa, yang paling dekat dengan kita siapa? Tetangga. Maka tetanggalah yang akan pertama kali dimintai pertolongan. Makanya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Selanjutnya, selalu membuka pintu maaf. Jadi harus saling memaafkan jika ada kesalahan dari siapa? Dari tetangga. Selanjutnya, apa aja adab kepada tetangga? Yang pertama, tidak menyakiti tetangga, senyum, menolong, memaafkan, menasehati, dan saling berkunjung. Nah, itulah. Selanjutnya, ada dalil yang menyatakan bahwa kita itu harus bisa bergaul secara islami dengan siapa aja, mau dengan teman, saudara, tetangga, orang lain. Di antaranya Quran surat Al-Imran ayat 159. Mungkin kalian sudah paham terhadap ayat tersebut dan sering kita bacakan, yang artinya ini. Jadi intinya kita itu harus saling bergaul dengan siapa? Dengan tadi tetangga, saudara, dan teman. Dan yang terakhir adalah hikmah dari adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, terciptanya suasana apa? Kekeluargaan. Terus ya. Hikmah yang kedua, selalu menjaga ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan yang nyaman dan islami. Jadi kalau kita adem ayem dengan sesama saudara, teman, dan tetangga, maka akan tercipta kehidupan yang islami. Kemudian memperkecil sifat suudzon. Suudzon itu berburuk sangka. Dan yang terakhir adalah suasana saling menghormati itu akan lebih terasa. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.